Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafiqah Majid. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah, ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Kemarin itu Pak suami beli telur ya teman-teman, tapi belum sempat dimasukin ke kulkas. Nah, ini baru aku sempat masukin gitu ya. Untuk harga telur di sini lagi naik ya teman-teman. Nggak tahu kemarin itu Pak suami beli sekitar harganya itu 29 apa 30 ribu gitu. Pokoknya dia tuh beli sama jajan gitu habisnya 40 ribu. Pas dihitung-hitung ya sekitar segitu ya, antara 29 sampai 30 ribu. Nah, lanjut aja. Hari ini tuh aku mau bikin sop ayam buat si Ade, karena si Ade itu lagi seneng makan pakai sop gitu ya teman-teman, sop ayam. Jadi ceritanya itu kemarin aku masakin sop ayam dan alhamdulillah makannya tuh lahap banget. Jadi tuh seneng banget gitu ya aku. Terus ini aku tuh kayak mau ngulang lagi gitu. Moga aja si Ade tuh belum bosen. Rasanya tuh seneng banget gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita masak buat anak terus anak tuh makannya lahap. Jadi apa ya, kayak berhasil gitu ya masakan kita. Nah, untuk sayur sopnya sendiri itu bahan-bahannya kayak gini aja ya teman-teman. Aku tuh kemarin kehabisan kol. Jadi ceritanya itu pagi ini aku tuh bikin nasi goreng gitu dan pakai kol. Alhasil stok kol buat sopnya itu nggak ada, dan di sini aku ganti pakai sawi putih aja ya teman-teman. Terus untuk bumbu sop ayamnya sendiri tuh aku nggak ribet ya, cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja yang aku tumis kayak gini. Oh iya, tadi tuh aku rebus dulu ya ayamnya. Jadi sebelum aku rebus air buat kuah sopnya, tadi tuh aku udah rebus dulu ayamnya buat ngilangin kotoran-kotorannya kayak gitu ya teman-teman. Terus habis itu aku didihin air sama aku masukin lagi ayamnya tadi. Terus ini tuh udah mendidih gitu ya teman-teman, langsung aku masukin aja untuk bumbunya yang udah aku tumis tadi. Terus ini aku aduk-aduk, dan untuk ayamnya sendiri aku tuh potong kecil-kecil kecuali paha. Kalau paha nggak bisa dipotong kecil-kecil ya, jadi aku akalin, aku kerat-kerat aja biar nanti tuh matangnya nyampe dalam gitu. Nah, ini setelah aku masukin wortel. Nah, aku tuh masukin wortel dulu ya teman-teman, karena kan wortel agak keras gitu ya. Terus ini juga aku potong-potong, masukin juga untuk sawi putihnya. Dan di sini aku tuh pakai daun bawangnya dikit aja ya teman-teman, karena ini tuh sayur buat si Ade aja. Kalau si kakak itu belum mau makan sayur gitu ya teman-teman, entah nggak tahu kapan dapat hidayahnya. Semoga aja nanti suatu saat si kakak itu mau makan sayur ya kayak si Ade. Nah, ini setelah aku masukin sawi putihnya, terus juga airnya itu udah mendidih gitu, lanjut aku masukin buat daun bawang sama daun seledrinya. Aku tambahin garam, terus juga ada penyedap rasa, rasa ayam. Terus aku tambahin sedikit micin. Udah kayak gitu aja ya teman-teman masakan aku untuk sayur sop ayamnya, nggak ribet. Terus aku tambahin lada juga biar rasanya itu tambah enak ya. Nah, ini kayak gini aja diaduk-aduk sampai sayurannya tuh mateng. Terus kalau udah mateng matiin kompor, udah deh, nah ditutup. Lanjut, habis ini aku mau sarapan dulu. Tadi tuh aku sempet bikin nasi goreng tapi nggak kerikot gitu ya teman-teman. Ini tuh aku mau sarapan dulu, terus mau nyuapin Ade sambil sarapan sambil nyuapin si Ade. Terus tadi juga aku goreng telur ceplok gitu ya buat sarapan si kakak, nggak kerikot juga. Nah, ini tuh setelah selesai sarapan, aku tuh lanjut mau masak karena Pak suami tuh shift 3 ya teman-teman, dan pulangnya tuh sekitar jam setengah 8. Jadi aku mau buru-buru masak biar nanti Pak suami pas pulang itu udah ada sarapan kayak gitu ya. Dan kemarin itu pas aku food prep, aku tuh kan beli setengah kilo dada ayam ya. Dan ini tuh mau aku bikin chicken katsu gitu. By the way, ini tuh pertama kalinya aku mau bikin chicken katsu. Untuk resepnya sendiri kemarin itu aku sempat lihat-lihat di YouTube gitu, dan aku nemu satu resep yang emang simple banget, dan ini mau aku praktekin. Masya Allah, untuk ngefilet ayamnya sendiri juga ini baru pertama kali ya teman-teman. Dan ini tuh aku filetnya tuh tipis banget, emang sengaja tipis biar nanti tuh ayamnya mateng sempurna gitu ya. Kalau terlalu tebal tuh aku takut kalau nggak mateng nyampe dalam gitu, karena ini tuh pertama kalinya aku mau bikin chicken katsu. Nah, ini aku apa namanya, tadi tuh sempet gitu ya aku fillet yang kecil-kecil buat anak-anak. Nah, ini kalau yang gede-gede ini nanti buat aku sama Pak suami ya. Nah, udah selesai semua untuk fillet ayamnya. Lanjut, oh ini yang masih ada tulang-tulangnya itu aku simpen ya teman-teman, mau buat dibikin sop ayam gitu buat besok-besoknya lagi.
Oke, lanjut. Ini aku mau nyiapin dulu untuk bumbu-bumbunya. Di sini ini udah ada ayam yang aku potong tadi ya teman-teman, aku filetin gitu. Terus di sini aku pakai tepung serbaguna untuk balurannya. Tapi karena tepung serbaguna aku tuh cuma tinggal dikit, nanti bakal aku tambahin, aku campurin tepung terigu gitu. Next, ini aku hampir kelupaan. Aku tuh mau marinasi dulu untuk ayamnya. Di sini marinasinya tuh nggak ribet ya teman-teman. Aku pakai bubuk bawang putih. Kalau misalkan nggak ada bubuk bawang putih, bisa pakai bawang putih yang dihalusin ya. Terus ini aku juga tambahin untuk kaldu ayam. Terus nanti aku bakal tambahin sama garam juga. Jadi cukup 3 aja ya teman-teman. Pakai bubuk bawang putih, garam, sama penyedap rasa ayam ya teman-teman. Oke, kalau misalkan udah selesai semua, tinggal dicampur-campur aja kayak gini. Terus nanti tuh didiemin ya, sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Bisa ditaruh di kulkas dulu. Nah kayak gini ya teman-teman, pokoknya sampai bener-bener bumbunya itu meresap gitu ya ke dalam ayam. Nah karena ayam aku tuh kan potongannya tipis ya, nggak tebel gitu, jadi nggak perlu aku gepuk-gepuk. Kalau misalkan filetan ayamnya itu tebel, harus digepuk-gepuk dulu ya pakai ulekan atau pakai apa kayak gitu, biar bumbunya itu meresap. Nah ini aku nyiapin juga untuk tepungnya, untuk pertepungannya. Di sini aku pakai tepung panir ya teman-teman, atau tepung roti. Terus di situ juga udah ada tepung terigu sama tepung serbaguna yang aku campurin. Dan di sini aku pakai 1 butir telur juga yang udah aku kocok lepas. Sengaja aku pakai 1 butir aja. Nanti kalau misalkan kurang tuh baru aku tambahin lagi ya. Dan ternyata pas aku kemarin itu kurang ya teman-teman. Jadi tuh aku kemarin pakai 2 telur kayak gini nih ya, buat baluran gitu. Jadi kemarin karena aku tuh baru pertama kali nyoba gitu, jadi aku nggak berani pakai telur banyak-banyak gitu ya, 1 aja. Nah nanti kalau misalkan kurang, aku baru pakai lagi. Nah untuk cara pembuatan chicken katsunya sendiri itu juga gampang banget ya teman-teman. Pertama itu si ayamnya tadi itu kita balurin ke tepung kering, terus kita celupin ke dalam telur. Terus aku tuh ulangin ya teman-teman sampai 2 kali biar crispy gitu ya, biar kayak ada kriwil-kriwilnya gitu. Jadi aku 2 kali celupin di tepung yang kering, terus aku celupin lagi di telur, dan yang terakhir aku lumurin, aku balurin gitu ayamnya pakai tepung roti atau tepung panir seperti ini. Nah hasilnya tuh jadi kayak gini ya teman-teman, jadi gede gitu Masya Allah. Kalau udah selesai kayak gini, ini mau aku taruh ke dalam piring kayak gini. Terus lanjut aku ngelanjutin ya, pokoknya ini prosesnya sama kayak tadi, diulangin terus sampai ayamnya habis ya teman-teman. Dan tadi tuh aku sempat nambahin juga untuk telur karena habis ya, sama tepung panirnya. By the way ini tuh bisa ya teman-teman kalau misalkan buat stok gitu, ditaruh di dalam freezer. Jadi kalau misalkan pengen makan tuh tinggal goreng aja. Dan nanti kayaknya ini tuh cocok juga ya kalau misalkan dijadiin stok lauk buat sahur gitu, buat di bulan puasa. Jadi bikin yang banyak sekaligus gitu dan ditaruh di freezer. Karena biasanya kalau misalkan sahur itu aku sendiri tuh masaknya tuh yang simple-simple aja gitu ya teman-teman ya, kayak goreng telur atau bikin mie goreng kayak gitu-gitu aja. Kadangan itu masak yang buat buka gitu aku angetin lagi buat sahur kalau misalkan masih ada. Jadi kalau misalkan sahur itu aku jarang banget ya teman-teman masak. Biasanya tuh ngangetin yang lauk dari buka puasa gitu. Kalau enggak ya bikin telur. Pokoknya yang simple-simple. Dan meskipun kemarin ini percobaan aku yang pertama ya teman-teman, bikin chicken katsu, tapi alhamdulillah Masya Allah anak aku si kakak itu doyan banget. Kemarin tuh makan sampai nambah-nambah gitu ya teman-teman. Padahal sebelum-sebelumnya dia tuh nggak mau makan ayam sama sekali. Bahkan kalau misalkan dibeliin ayam chicken kayak gitu, yang dimakan tuh cuma tepungnya aja ya teman-teman, cuma kriwil-kriwilnya. Tapi pas kemarin aku bikinin ayam katsu kayak gini, Masya Allah habis gitu ya, habis 1 gitu, sampai minta nambah lagi. Masya Allah aku tuh kan seneng banget ya. Apalagi anak aku tuh si kakak itu agak pemilih gitu orangnya kalau soal makanan. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalkan anak aku tuh pada doyan makan gitu loh teman-teman. Mungkin nggak cuma aku ya, semua ibu-ibu tuh pasti seneng banget kalau misalkan anaknya tuh doyan makan. Kalau misalkan anaknya tuh doyan gitu ya masakan mamanya, pasti kita tuh kayak seneng banget gitu ya. Meskipun kita tuh udah capek-capek masak, tapi kalau misalkan makanannya habis tuh rasanya kayak terbayarkan gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau kita udah effort banget masaknya, udah capek-capek, terus si anaknya tuh nggak mau makan, tuh rasanya tuh kayak dongkol gitu ya, dongkol, terus sedih juga gitu. Kalau teman-teman gimana nih, sedih juga nggak sih kalau misalkan masak tapi anaknya nggak mau makan? Oke lanjut aja di video. Nah ini tadi tuh aku
percepat aja ya teman-teman untuk bikin chicken katsunya. Lanjut aja, setelah semua selesai tuh aku goreng untuk chickennya. Nah untuk gorengnya sendiri aku tuh nggak banyak ya teman-teman, cuma 4 aja. Nanti sisanya baru aku goreng pas mau makan biar rasanya tuh tetap anget. Nah lanjut sambil nungguin chickennya itu mateng, di sini aku mau bikin sambal. Nah aku tuh mau bikin sambal bawang gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak cocok kalau misalkan makan ayam-ayam gitu pakai saus. Kalau aku nonton resep-resep ayam katsu itu kan biasanya pakai saus gitu ya, saus terus dicampur sama mayones gitu. Tapi kalau aku tuh lidahnya nggak cocok ya teman-teman kalau misalkan pakai saus kayak gitu. Jadi di sini aku tuh chicken katsunya pakai sambal bawang aja. Gak apa-apa ya, beda dari yang lain karena selera orang itu kan beda-beda. Oke lanjut, di sini aku potong-potong untuk chicken katsunya karena ini tuh udah menjelang makan siang gitu. Dan ini mau aku kasih ke kakak. Sebelumnya udah aku potong-potong kecil-kecil kayak gitu. Untuk si kakak nggak pakai sambal atau saus ya teman-teman, dia tuh kayak gitu aja makannya. Oke lanjut di proses pembuatan sambal. Nah untuk sambalnya sendiri itu bahan-bahannya tuh nggak ribet. Aku pakai 3 bahan aja, pakai cabai merah keriting, pakai cabai galak, sama pakai bawang putih. Udah itu aja karena ini tuh niatnya pengen bikin sambal bawang gitu. Dan setelah direbus itu langsung aku blender aja ya teman-teman. Ngeblendernya tuh nggak nyampe halus gitu, biarin masih kasar-kasar aja. Lanjut aku goreng sambalnya di minyak panas dan aku tambahin juga bumbunya. Untuk bumbunya ini pakai garam, pakai micin, sama pakai sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Di sini nggak aku tambahin gula biar rasanya tuh emang pedes gitu, nggak ada manis-manisnya. By the way ini tuh sebenarnya sambal bawang buat ayam geprek gitu ya, tapi buat chicken katsu pokoknya bebas aja ya teman-teman, mau pakai sambal, mau pakai saus. Ini kan buat konsumsi pribadi ya, bukan buat dijual, jadi suka-suka kita aja. Oke, sambal udah mateng dan ini mau aku pindahin di mangkok ya teman-teman. Dan masya Allah sambalnya tuh nampol banget gitu ya pedesnya. Dan untuk ayam katsunya juga masya Allah enak banget meskipun baru pertama kali bikin. Masya Allah aku tuh seneng banget. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman gak bosen-bosen nonton video-video aku selanjutnya. Jika ada saran atau kritik, kalian boleh banget ya tulis di kolom komentar. Semoga aja video aku ini bisa menginspirasi, bisa menghibur, bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.